Lebih bagus. Kenapa orang tua, doa orang tua ini kok sangat diperhatikan? Karena orang tua ini Allah sendiri mengatakan setelah Allah dan Rasulnya orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi orang-orang ini dia bisa dikatakan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya kalau dia itu sama orang tuanya baik. Kalau orang yang kepada orang tuanya tidak baik, dia tidak dikatakan orang yang baik. Walaupun dia orang nyumbang setiap hari 1 triliun. Satu hari dia nyumbang untuk bangsa Indonesia 1 triliun lah. Masuk koran sana, masuk koran sini, tapi sama orang tuanya tidak baik, dia bukan orang baik. Ciri-ciri orang baik itu kamu lihat dulu bagaimana dia terhadap Allah dan Rasulnya dan kepada orang tuanya. Kalau sama orang tua tidak baik itu bukan orang baik. Jangan didekati, itu virus. Nah, lebih dari corona. Kalau corona itu insya Allah penyakitnya jelas ini penyakit. Ini penyakitnya tidak kelihatan gayanya. Penyakit corona tidak kelihatan. Biasa awakmu raketok aku ketok. Ya. Jadi maksudnya ini lebih daripada corona. Orang tua kalian itu adalah raja kalian. Orang tua kalian itu adalah surga kalian. Orang tua kalian itu adalah jaminan untuk kalian masuk ke dalam ridho Allah dan ridho Rasulnya Muhammad. Itu orang tua. Sekali lagi saya nasihatkan kepada diri saya dan semua yang mendengar acara ini. Jangan sekali-kali kalian berani dengan orang tua kalian walaupun orang tua kalian kadang ada kesalahan. Jangan berani menjawab. Jangan berani mengatakan orang tua kita ini tidak cerdas, orang tua ini kita. Bahkan dikatakan seperti ucapan yang kurang tepat. Dikatakan dalam Al-Quran, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau sudah tambah tua itu orang tua mesti cerewet, mesti. Kalau ada orang tua tidak cerewet itu bejone bejo. Jadi kalau kalian mempunyai orang tua yang tidak cerewet itu untung buat kalian. Tapi kalau punya orang tua yang cerewet, Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran orang tua itu kalau tambah tua tambah cerewet. Dan itu adalah jalan Anda untuk mendapatkan pahala. Karena kecerewetan orang tua ini. Orang tua itu selalu menginginkan anaknya itu the best. Anaknya itu super bagus. Orang tua itu luar biasa, terutama ibu. Makanya Rasul mengatakan ummuka abuka. Ibumu dulu. Kenapa? Ibu itu selalu merasa bahwa anak ini harus jadi anak yang hebat. Walaupun anaknya tidak bisa hebat, tetap ibu itu mengatakan anakku yang paling hebat. Ibu ini luar biasa. Makanya banyak di zaman ini orang-orang tua kasihan mereka. Lihat anak-anaknya sekarang kumpul sholawatan di mana-mana tapi sama orang tuanya tidak menghormati. Sama orang tuanya dianggap orang tua ini orang yang lepas dari agama. Lah kamu itu bisa ikut sholawat gara-gara orang tua. Kalau tidak dilahirkan sama orang tua apa kamu bisa ikut ke sini? Kan gara-gara berujul juga. Wong tua tak. Dari orang tua kamu ini sak bodoh-bodohnya wong tua, dia adalah orang yang hebat telah melahirkan kamu. Berarti orang tua itu tidak bodoh. Orang tua itu pandai karena mempunyai anak seperti kamu yang soleh gitu loh. Jadi kok aja jangan suka gampangkan orang tua. Nanti kalau sudah tidak ada orang tuanya baru gelo. Ya Allah, nadam ini penyesalan di akhir itu tidak ada artinya. Ya, ayo. Siapapun saat ini yang mempunyai orang tua, jadikan orang-orang tua Anda adalah raja-raja Anda. Gembirakan mereka. Dengan apa? Bukan dengan uangnya saja. Gembirakan mereka dengan amal-amal baik Anda. Amal baik itu apa? Di antaranya segala sesuatu kebaikan yang membuat hati bapak dan ibu senang, laksanakan. Walaupun itu berat. Contoh lagi. Sewaktu bapak dan ibu menginginkan Anda untuk di rumah membantu pekerjaan bapak dan ibu tidak setiap malam,
ya kebetulan ada kerjaan yang harus diselesaikan, sama kebetulan Anda mau sholawatan, mana yang didahulukan? Membantu bapak dan ibu. Sholawatan di nomor 2 kan. Loh katanya Allah dan Rasul nomor 1. Loh betul, kamu itu taat kepada orang tua itu juga taat kepada Rasul. Karena Rasulullah mengatakan untuk kamu berbakti kepada orang tua. Al-Quran mengatakan kamu berbakti kepada orang tua. Berarti kalau kamu berbakti sama orang tua, kamu menjalankan Quran dan menjalankan sunnah. Nah kalau sholawatan kan bisa besok sholawatan lagi. Dan orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu memberi jalan kepada anaknya untuk dekat kepada Allah. Itu orang tua yang baik. Orang tua yang baik tidak merepotkan anaknya dalam menjalankan ketaatan. Contoh, kadang orang tua ini maaf, saya tidak mengatakan orang tua semua, tidak semua, tapi ada. Tahu anaknya itu baru pulang sekolah atau baru pulang kerja, kesel nagih sana nagih sini tidak dapat duit, sampai ke rumah langsung bapaknya, belikan bapak rokok. Lah si anak ini jawab kesel, Pak mbok nanti aja toh Pak. Ora iso, sekarang kamu jadi anak durhaka Pak. Loh, beli rokok kok tekan durhaka barang. Oh rokok itu juga tidak benar di sana kan gitu. Lah kok durhaka barang. Jadi walaupun istilahnya nek bab rokok itu misi insyaallah ya ana sing entuk ana sing ora. Caranya orang tua tidak begitu. Oh dilihat anaknya itu lagi capek, ditunda. Dipanggil, sayang sini. Kamu tadi kerja gimana? Insya Allah tak doakan berhasil. Lah pripun Pak, ini tadi saya nagih tidak dapat ini. Oh tenang aja. Doanya Bapak insya Allah kabul. Besok insya Allah semua pada bayar. Kamu tak doain, cium batu dek. Seneng anak itu. Setelah anak itu seneng, kamu itu di situ tadi Bapak makan pisang separuh masih belum dimakan. Makanan kamu dimakan, gembira bapakku sayang banget. Setelah makan pisang duduk santai dikasih teh sama bapaknya, tolong ya belikan saya rokok. Itu manut. Tapi datang langsung, tuh kok orang rokok. Loh, astagfirullah. Ini bapak yang tidak memberi jalan anak menuju surga. Kasih peluang. Ada salah satu guru saya tidak pernah menyuruh anaknya. Yang disuruh itu orang yang digaji. Jadi dia menggaji orang setiap bulan digaji, itu yang disuruh terus. Anaknya tidak pernah disuruh. Lalu saya tanya kenapa Ustaz? Pak Guru, kok tidak pernah nyuruh anak? Saya takut nyuruh anak saya kalau anak saya mengatakan tidak mau. Akhirnya dosa buat anak saya. Saya tidak mau membuat dosa anak saya karena saya. Lah itu api. Jadi orang tua rungokno. Jadi orang tua itu jangan cuma ini minta maaf anak-anak muda jangan rumongso tak ewangi. Tidak. Orang-orang tua itu jangan rumongso kalau sudah jadi orang tua punya anak ini hak saya. Kadang mau nikah aja anak itu dipersulit sama orang tua. Kawinan dewe wae. Kalau kamu mau nikahkan anak, yang penting sudah ada anak soleh datang, ya kasihkan. Tidak perlu cari orang-orang yang model-model kayak apa. Kalau sudah ada orang soleh datang, mau nyelamar anakmu, ya sudah. Kenapa harus cari orang lagi yang modelnya fotografer misalnya, modelnya penyanyi dansa apa? Apa? Hei bapak dan ibu, pakai otak-otak kita itu dipakai. Kalau mau menyerahkan anak terutama perempuan, serahkan kepada orang yang alim, yang tahu tentang agama, anakmu selamat. Tapi kalau diserahkan orang yang tentang urusan dunia, anakmu rusak kok gara-gara dunyane. Jangan mikir dunia ini, mikir akhirat. Insya Allah lebih selamat. Lah syukur-syukur orang yang akhirat ini punya kemampuan, kekayaan juga lebih bagus. Wis soleh ahli Quran sugih laculno. Tapi tidak ada yang seperti itu yang datang harus golek dhewe. Buat patung sendiri kasih program soleh ngene, tidak bisa. Jadi saya nasihatkan lagi bapak, ibu mikir. Jangan sampai anak itu tersiksa karena Anda. Anda juga berdosa, jangan dianggap anak itu kalau kamu tidak nurut saya neraka. Tidak bisa dikatakan neraka kalau dalam hal seperti itu. Contoh, anak diperintahkan untuk beli cium bekunang. Misal, belikan saya cium bekunang. Pak minta maaf, anak soleh.
Ciu itu memabukkan, tidak boleh Pak. Kamu tidak usah urusan mabuk atau tidak mabuk. Ini bapakmu memerintahkan kamu. Betul Pak. Saya diperintahkan sama Allah untuk taat kepada orang tua kalau di jalan yang benar. Kalau di jalan yang tidak benar saya tidak boleh mengikuti, tapi saya tidak boleh kasar-kasar. Loh. Dengan ma'ruf, dengan baik. Dengan kata yang baik. Setelah katanya, tidak bisa. Kamu harus nurut sama saya. Tak tunggakin rokok. Mudah-mudahan doanya Bapak tidak kabul untuk saya. Karena Bapak memerintah saya beli cium bekonang. Tapi kalau Bapak merintah saya beli sate, Madura, Pak Andi apa gue mau, apa sego goreng, itu apa klepon itu, insya Allah saya belikan Pak. Misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu kalau punya anak perempuan ada yang datang orang soleh, colke walaupun tidak punya duit, lepas. Yang penting dia soleh, akhlaknya bagus. Kalau enggak nanti akhirnya anak itu kedapat orang-orang yang tidak beres. Kalau sudah anak Anda itu senang dengan orang yang soleh, jangan dicarikan yang tidak soleh. Kalau sepingin misalnya ada orang yang pingin anaknya kepingin mondok, jangan dipaksa-paksa untuk tidak mondok. Kamu nih mondok itu nanti mau makan apa? Astagfirullahaladzim. Orang tua apa ini kayak gini? Anak mau mondok kok malah orang tuanya gelo anaknya mondok. Kalau saya anak saya mau mondok semua tak culke titip ke pondok gaya anak neh. Alah. Ya tak pondok ke kabeh. Habis itu cari lagi. Gaene tok kene pondok meneh ngono ngurusi titip ke pondok terus. Lo istilahnya begitu. Kenapa kalau sudah anak mau masuk pondok kok kalian terus bingung? Anak saya masuk pondok kok nanti orang kalau dapat orang pondok itu tidak ada cinta siapa bilang. Cinta yang luar biasa itu justru keluar dari pondok pesantren. Seorang percaya deloken. Anda lihat orang-orang kiai-kiai itu anaknya belasan, berarti cinta loh. Lah keluar dari misalnya United States of College in Amerika, anaknya satu separuh. Lah kok bisa satu separuh, Beb? Lah sing separuh huruf datis mati. Jadi anaknya satu tok lho, ndak pernah ketemu anak, ndak pernah tanya bagaimana sholat, bagaimana ibadah. Untung Pak, Bu, kalau kalian itu punya mantunya itu tahu agama. Jadi nanti anak Anda itu dididik sholat, dididik agama, dididik ngaji. Gitu. Sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu modelannya tapi bukan yang mengikuti acara ini, enggak. Yang mengikuti acara ini kabeh-kabeh. Cuman saya mengatakan janganlah Anda jadi orang tua yang membebani anak, jangan. Jadilah orang tua yang membuat anak itu bisa gampang untuk menggapai ridhonya Allah. Ridhollah fi ridhol walidain. Ojo loro. Jangan sakit kalau ada anak itu yang menyakitkan. Ojo dilor. Kalau ngomong untuk anak pun, hei bapak dan ibu, ngomongnya itu yang bagus. Karena kata cucu saya Abdurrahman Maman, ucapan itu adalah doaan. Jadi ucapan itu doaan. Jadi kalau ada kita ngomong apa, jangan omongannya itu doaan loh nanti. Maksudnya omongan itu akan terjadi, omongan orang tua itu jadi doa. Betul. Jadi kalau anak-anak zaman ayah saya dulu, kalau menasihati anak atau anak-anaknya apa, didoakan Allah yahdi. Ya Allah semoga Allah memberi hidayah kamu. Hei anak soleh, hei anak pinter. Padahal dia ngeyel, gembos ke sepeda motornya bapaknya. Dipanggil gini cah soleh kan. Selentek orang apa tapi soleh gitu loh. Jangan jarang. Jarang ini, jarang. Bendina gebosi bane bapak jarang kebuke. Ya jarang. Akhirnya jadi jarang tenan anakmu. Pencolotan aja sok ngono. Ngomong itu jadi doa.